Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa si jenius keluarga Jung. Kita masuk di part 9. Di awal video ini, mendengar pertanyaannya, Yeonshin yang baru menyadari jika ada darah di pakaiannya pun berkata, aku tidak apa-apa, ini bukan darahku. Aku menemukan sesuatu yang sepertinya merupakan cabang dari kultus Bloodblade. Senior Mirio yang tak menduganya pun sontak berteriak. Aku mengerti, syukurlah. Kau tak terluka. Tunggu, cabang dari kultus Bloodblade katamu? Yeonshin pun menjelaskan. Benar, pengikut kultus bertambut merah dari kultus Bloodblade. Ada juga pengikut kultus yang menyebabkan masalah di Kabupaten Jinpyong. Dan ada satu orang kuat dengan rambut berwarna hitam dan merah. Tentu saja penjelasannya semakin membuat Senior Mirio dan juga Myungchung terkejut. Bahkan Senior Mirio berkata, rambut hitam dan merah itu Blood Demon Sword. Jika begitu, maka mereka memang cabang dari kultus Bloodblade. Siapa sangka kultus Bloodblade memiliki cabang yang tersembunyi di sini. Senior Myungchung pun segera bersiap dengan pedangnya menambahi. Apapun misinya, kultus Bloodblade adalah target pelenyapan dari The Red Fortress. Mulai saat ini, kita akan menghabisi cabang kultus Bloodblade itu. Lightning Genius, kau meraih hal besar. Jadi, kau boleh istirahat sekarang. Senior Mirio yang mengikutinya pun melanjutkan. Baiklah, Myungchung dan aku akan mengurus pembersihan cabang kultusnya. Kalian berdua tunggulah di sini. Mendengar perkataannya, Yeonshin pun menghentikan mereka dengan menuturkan, kalian berdua tak perlu pergi. Miriman penjaga lokal saja sudah cukup. Kita juga membutuhkan orang untuk mengurus para korban. Tentu saja, perkataan Yeonshin sontak membuat mereka bertiga merasa aneh. Hingga Wonchang yang bisa menebak maksudnya pun berkata, penjaga saja sudah cukup katamu. Dan jika kau membutuhkan orang untuk mengurus para korban, itu artinya. Namun, karena Wonchang menghentikan kalimatnya, Senior Mirio yang juga menyadarinya pun bertanya, Lightning Genius, barusan apa kau bilang kalau kau mengalahkan Blood Demon Sword dan para pengikut kultus itu sendirian? Dengan datarnya, Yeonshin berkata, benar, aku menghabisi mereka semua. Mendengar hal itu, Senior Myungchung yang masih tak yakin dengan apa yang didengarnya pun menekankan, kau menyapu bersih seisi cabang dari kultus Bloodblade sendirian? Yeonshin yang merasa ada yang salah pun menegaskan, iya, teknik Secret Body yang kau ajarkan padaku sangat membantu. Seketika itu juga, Senior Myungchung yang kehabisan kata-kata hanya bisa saling berpandangan dengan Senior Mirio di dekatnya. Hingga Senior Mirio yang mengerti perasaannya pun menjelaskan, orang-orang seperti Blood Demon Sword sering memiliki kemampuan degenerasi yang aneh. Apa itu tidak berbahaya? Bahkan setelah susah payah menemukan Blood Demon Sword, ada kasus di mana orang-orang tewas karena mereka lengah oleh kemampuan regenerasi mereka. Mendengar hal itu, Yeonshin yang baru mengetahuinya pun menyimpan penggalan kepala Blood Demon Sword yang dibawanya sembari berkata, apa? Kekuatan regenerasi katamu? Jadi, ada hal seperti itu ya. Regenerasi. Aku bisa berada dalam bahaya. Saat Yeonshin terdiam memikirkan hal itu, Senior Myungchung yang kini yakin jika Yeonshin telah mengalahkan sang Blood Demon Sword setelah melihat penggalan kepalanya pun menghela napasnya membalas. Benar. Meski mereka memang memiliki kemampuan regenerasi, ya dalam kondisi itu, begitulah. Beberapa hari kemudian, Senior Myungchung dan Mirio yang telah tiba di Red Fortress langsung saja melaporkannya pada master mereka. Hingga Master Majin yang tak menduganya pun menuturkan, siapa yang akan mengira kalau misi sederhana malah melibatkan Blood Demon Sword. Mungkin ini lebih berhasil dibandingkan yang diduga. Aku mungkin berhasil melihat sekilas kepribadian asli Jung Yeonshin. Sekarang bicaralah, seperti apa temperamen sang Lightning Genius itu yang berada di antara hidup dan mati. Mendengar perkataannya, bersama dengan Senior Mirio yang merasa aneh, apakah memang terjadi hal seperti hidup dan mati? Senior Myungchung pun bertanya, situasi antara hidup dan mati, bagaimana maksud Anda? Master Majin pun melirik mereka melanjutkan, benar.
Jika ada Blood Demon Sword, berarti ada perbedaan tingkat kekuatan di sana. Bukankah itu berarti Jung Yeonshin sungguh berada dalam bahaya? Jangan bilang kalau kalian berdua mengurus semuanya hanya untuk melindungi Jung Yeonshin. Tentu saja, karena senior Myungjun dan juga Mirio tak melihat bagaimana Yeonshin bertarung. Mereka sama sekali tak bisa menjelaskan apa-apa. Hingga senior Mirio hanya bisa berkata, "Iya, tak ada waktu untuk bereaksi." Lightning Genius menjalani misi pengintaian sendirian dan menyapu bersih divisi Kultus Bloodblade. Seketika itu juga, Master Majin yang tak bisa mempercayai mereka bertanya, "Jadi maksudmu, Lightning Genius mengalahkan Bloody Mercy dan seisi divisinya sendirian? Apa itu benar?" Dengan serentak, senior Myungjun dan Mirio membenarkannya. Yang itu saja membuat Master Majin terdiam dengan datar dengan banyak keringat di wajahnya. Sementara itu, Yeonshin sendiri nampak tengah bengong di dekat jendela ruangannya. Hingga Wonchang merasa senang karena telah kembali pun mengajaknya mengobrol. Senang rasanya bisa pulang. Seakan-akan aku merasa nyaman dengan tempat ini. Oh, Jung Yeonshin, suasananya terkesan lebih hidup saat kita masuk, bukan? Yeonshin yang mengingat suasananya pun berkata, "Benar, rasanya seperti sedang diadakan festival." Wonchang yang mengetahui alasannya pun membalas, "Tidak juga, itu karena pemimpin regu di Pansut telah kembali. Mereka menantang atas kursi di Dewan Ketua. Mereka juga membawa seorang anak kecil. Rumornya, anak itu adalah anak angkat dari The Red Potters yang terkenal. Katanya, potensinya itu luar biasa loh." Tentu saja, apa yang dikatakan Wonchang hendak membuat Yeonshin terkejut, hingga ia mengepalkan tangannya sembari berpikir. Yellow Demon, keluarga ibuku, garis keturunan maternalku. Tapi, tak satu pun dari keluarganya pernah mengunjungi provinsi Sinye. Bahkan, tak saat ibuku menikah atau setelah dia meninggal saat melahirkanku. Itu kisah yang sering aku dengar di rumor tak berdasar. Mereka memutuskan hubungan dengan anak perempuan yang mereka anggap menikah dengan orang yang lebih rendah darinya. Keesokan harinya, Yeonshin pun mendatangi ruangan Master Majin sesuai panggilannya. Akan tetapi, meski Yeonshin sudah berada di sana, Master Majin malah sama sekali tak mengatakan apapun, di mana ia hanya terdiam memperhatikan Yeonshin sembari berpikir, "Hebat, bahkan auramu berubah. Mereka bilang kau menyapu bersih Kultus Bloodblade sendirian. Itu memang bukan keberuntungan." Dengan pikiran seperti itu, Master Majin berbangkit dari kursinya sembari berkata, "Ayo pergi, Portals Lord memanggilmu." Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Yeonshin merasa aneh, hingga ia segera bertanya sembari mengikutinya pergi. Apa wajar bagi Portals Lord untuk memanggil warrior White Rank yang sudah menyelesaikan pertemuan mereka? Tanpa menghentikan langkahnya, Master Majin berkata, "Ini belum pernah terjadi sebelumnya." Kemudian, di jalannya menuju kediaman Portals Lord, para pendekar dari skuad lainnya pun yang melihatnya. Tentu tidak bisa menahan diri mereka untuk membicarakannya setelah mendengar kabar tentang pencapaiannya. Itu lagi Genius dari regu Radiant Demon. Bukankah mereka bilang dia menghabisi Blood Demon Sword sendirian? Tak bisa dipercaya. White yang mengalahkan Blood Demon Sword. Dia terlihat lebih muda dari yang kuduga. Mendengar obrolan mereka, meskipun Yeonshin sendiri diam saja, Master Majin yang mengajarkan hal itu menuturkan. Tidak heran semua orang memperhatikannya. Sendirian menyapu bersih divisi Kultus Bloodblade. Berarti dia diakui secara resmi sebagai salah satu dari master teratas di Red Fortress. Alih-alih berbangga diri, Yeonshin hanya mengiyakannya. Di mana pada saat itu ia berpikir, "Waktuku berbeda dari mereka. Aku tidak bisa membuang-buang waktu. Jika aku mau selamat, aku harus mencapai kekuatan pemimpin regu di Pansur sebelum usiaku 20 tahun. Dari rank white ke blue, lalu black. Seperti Master Majin, melampaui kekuatan 17 divisi bertarung, seperti regu di Radiant Demon, dan akhirnya menjadi pemimpin regu di Pansur Rank Violet." Saat kemudian, Master Majin dan Yeonshin pun tiba di depan ruangan Portals Lord. Akan tetapi, baru saja Master Majin akan mengetuk pintunya,
Mereka malah tak sengaja mendengar obrolan di dalam ruangannya. Ku dengar kau punya cucu. Kemanakah darah rendahan yang tercampur itu akan pergi jika dia tak mempermalukan surat Potters? Aku merasa bersyukur penerusnya adalah anak ini. Bahkan sebagai anggota keluarga cabang, bakatnya itu luar biasa. Lalu setelah dirasa obrolannya telah selesai, Master Majin pun buka pintunya, di mana ia melangkah lebih dulu yang langsung diikuti oleh Yonsin di belakangnya. Namun, meski ini pertemuan keduanya dengan Portless Lord, Yonsin tetap merasa terpana akan keanggunannya. Untungnya, ia biasa segera menahankan dirinya dan mengikuti Master Majin yang beri salamnya. Sam beri salam kepada Portless Lord. Lalu, bersamaan dengan Portless Lord yang menerima salamnya, Yonsin yang menyadari siapa pria tua di dekat Portless Lord-nya pun berpikir, orang itu pemimpin regu di Pansword sebelumnya, Master Rang Violet yang bakal melampaui Master Majin. Saat Yonsin berpikir seperti itu, Patua mantan pemimpin regu di Pansword mendekat padanya sembari menuturkan, jadi kau sang lightning jenius dari Radiant Demon Squad. Namaku Ma Yonjok, orang yang dulu pernah memimpin regu di Pansword. Cucuku menyampaikan ketertarikan untuk bertemu dengan master yang seumuran dengannya. Jadi, aku berbicara kepada Portless Lord. Senang bisa bertemu Anda. Alih-alih menjawabnya, Yonsin yang merasa jika Ma Yonjok tak mengenalinya, memilih untuk diam dan mengatakan apapun. Hingga bersamaan dengan Portless Lord yang terus memperhatikannya, Ma Yonjok melanjutkan, aku mendengar berita baru-baru ini tentangmu. Melihatmu secara langsung, menurutku rumornya tidaklah memadai. Kekuatanmu benar-benar luar biasa. Bisa mencapai tingkat itu di usiamu sekarang sulit dipercaya. Mendengar pujiannya, Yonsin yang merasa sopan jika tak menjawabnya pun berkata, salam kepada kakek. Namaku Jung Yonsin dari Ragu Radiant Demon. Tentu saja, perkataan Yonsin yang manggilnya dengan sebutan kakek membuat Ma Yonjok, cucu yang bersamanya, dan juga Master Majin kebingungan. Berkebalikan dengan Portless Lord yang sudah mengetahuinya. Hingga Ma Yonjok yang mulai mengerti maksudnya pun membalas. Apa maksudmu? Jung Yonsin, jika nama keluargamu adalah Jung, apa mungkin kau? Yonsin yang tak ingin menyembunyikan fakta bahwa ia adalah cucunya pun menimpali. Ini pertemuan pertama kita, kakek. Meski Ma Yonjok begitu terkejut akan hal itu, yang paling terkejut di antara mereka setelah mendengar hal itu adalah Master Majin. Karena ibunya Yonsin adalah adik perempuannya. Tunggu, kau anak adikku? Seketika itu juga, Yonsin yang merasa aneh melirik Master Majin di sampingnya sembari berpikir, adik? Apa itu berarti Master Majin adalah saudara ibu? Dengan pikiran seperti itu, Yonsin pun berkata, apa Anda pamanku? Saya minta maaf, saya tidak terlalu tahu silsilah keluarga ibu saya. Saya bahkan diusir dari keluarga utama yang jatuh. Tentu saja, apa yang dikatakan Yonsin, yang dengan kata lain Klenjung telah musnah, sontak membuat Ma Yonjok dan Master Majin terkejut. Apa? Maksudmu? Klenjung sudah musnah? Melihat reaksi mereka yang seperti itu, Yonsin pun segera menyadari jika sepertinya mereka berdua tak tahu jikalau Klenjung sudah dimusnahkan. Meskipun begitu, Yonsin memilih untuk tak mengatakan apapun. Hingga Ma Yonjok bertanya, itu Lord Potters, apa boleh saya berbicara empat mata dengan anak ini? Namun, belum sempat Lord Potters mengatakan apapun, Yonsin yang tak menduganya berkata, saya hanyalah anak dari orang luar klan. Sebagai pendekar dari surat Potters, saya menghargai pencapaian kakek dari ibu saya. Tapi, percakapan secara pribadi tidak nyaman. Mendengar pendapatnya, Lord Potters pun membalas, Jung Yonsin, sang lightning jenius, aku menghargai kesemangatmu. Namun, di saat Yonsin mengangguk mengiyakannya, tiba-tiba saja cucu angkatnya Ma Yonjok berteriak, aku tidak menerimanya. Aku tak mau mengakuinya. Orang seperti itu adalah keturunan langsung kakekku. Bahkan dia berani bersikap kasar pada mantan pemimpin regu di Pansword. Melihat tingkahnya yang seperti itu, yang bahkan tak sadar jika dirinya berada di depan Lord Potters,
Yeonsin yang tak bisa diam saja pun berkata, "Aku tak butuh pengakuanmu. Selain itu, aku bukan salah satu pengikut klanmu." Jung Yeonsin, sang lighting jenius. Mendengar perkataannya, cucu angkat Ma Yunjok, sebut saja dulu Jung Yeon, yang merasa tertantang pun membalas, "Beraninya kau? Kakek, izinkan aku berduel dengannya. Akan kubuktikan bahwa dia tak layak menjadi keluarga kita." Belum sempat Ma Yunjok menjawabnya, Yeonsin menatap Jung Yeon menimpali. "Tak ada alasan untuk melakukan hal itu. Jika kau minta bimbinganku, aku akan memenuhinya. Tapi aku tak punya kewajiban untuk membuktikan nilaiku padamu ataupun klanmu." Video ini pun diakhiri dengan, namun alih-alih menahan dirinya seperti Ma Yunjok, Jung Yeon malah semakin menunjukkan amarahnya. Hingga Yeonsin yang penasaran pun berpikir, "Keberanianmu itu, apa kau sudah berlatih dalam hukum bela diri di Sword Fortress?"